Kemarin waktu kami ke sana, 3 bulan terakhir gajinya belum dibayar. Mereka paspor lengkap, dokumen lengkap, buku pelaut lengkap. Namun, pada waktu keluar dari Vietnam, tidak dicap oleh imigrasi Vietnam, tidak cap keluar. Naji Retno dalam program Saksi Kata. Dan di sore hari ini kita telah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Nasib ABK Sulsel yang kemudian berada di Timor Leste. Sudah bersama kami juga ada Bapak Nugroho Y. Aribimo selaku bagian dari fungsi protokol dan konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Dili. Nah, sebagai pengantar untuk Tribuners ketahui juga bahwa 8 anak buah kapal asal Indonesia yang kembali menjadi sorotan stranded di Timor Leste pada 20 September 2025. 3 diantaranya diketahui berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tentu ini juga kemudian kalaupun ada informasi seperti ini, tentu di tahun 2021 silam juga kemudian ada kejadian ataupun juga kasus yang mungkin serupa. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada Pak Nugroho bagaimana kemudian kasus ataupun situasi ini tentu banyak menimbulkan pertanyaan. Mengapa kemudian ada situasi seperti ini, dan boleh nanti kita tanyakan juga di mana atau juga dari kapal atau perusahaan mana mereka bekerja dari 8 para ABK ini. Dan langsung saja kita sapa di sore hari ini ada Pak Nugroho. Selamat sore Pak Nugroho. Selamat sore Ibu Fiorina. Iya, baik. Terima kasih Pak Nugroho atas waktunya Pak. Mohon izin koreksi mungkin kalaupun tadi Vio ada sedikit keliru pada saat di pengantar tadi, lantas untuk detailnya ataupun juga kronologinya dapat disampaikan Pak Nugroho secara singkat ataupun juga yang diketahui dan dapat disampaikan kepada Tribuners mengenai adanya 8 ABK Indonesia yang stranded di Timor Leste, Pak. Silakan. Terima kasih, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025, KBRI Dili menerima informasi dari pihak otoritas Timor Leste bahwa ada 8 ABK warga negara Indonesia, termasuk kapten kapalnya, WNI juga, yang saat ini berada di kapal kargo milik perusahaan Cina tapi berbendera Tanzania yang bernama MV Tong Yong Furui yang saat ini tengah berlabuh tapi tidak merapat, jadi berjarak sekitar 2 kilo dari pelabuhan Dili. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh kapal ini adalah kapal kargo ini berangkat dari Hong Gai, Vietnam untuk membawa semen. Namun pada waktu bertolak dari Vietnam, bill of loading-nya tidak semestinya. Jadi mungkin di situ terjadi kesalahan dalam pencantuman daftar barang. Itu satu. Dan kedua, pada waktu berangkat dari Vietnam tidak dinotifikasi ke otoritas pelabuhan di Dili, sehingga mereka tidak mempunyai informasi. Nah, begitu ketahuan bahwa barang tidak sesuai dengan dokumen bill of loading, maka pemilik kapal diharuskan membayar denda. Ya, itu yang belum dilakukan sampai saat ini, sehingga kapal itu tidak diizinkan untuk merapat dan bongkar muat. Mereka ada sekitar 2 kilo dari pelabuhan Dili. Nah, mendapat info seperti itu, KBRI segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya dengan Polisi Air Timor Leste atau disebut di sini UPM, kemudian Polisi Nasional Timor Leste, dan dengan DMTN. DMTN itu semacam Direktur Nasional Transport Maritim, itu semacam Syah Bandar di bawah Ditjen Perhubungan Laut kalau di Indonesia. Dan kami memperoleh informasi seperti itu tadi, bahwa perusahaan kapal itu adalah perusahaan dari Cina tetapi berbendera Tanzania, sehingga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini KBRI Dili berkoordinasi dengan otoritas Timor Leste
dan agen kapal yang ada di sini, karena seperti halnya dalam kasus-kasus anak buah kapal ini, pemangku kepentingannya terdiri dari beberapa pihak, antara lain pemilik kapal, pemilik barang, kemudian otoritas tempat, kemudian agen kapal di situ, dan negara bendera kapal. Jadi kami juga berkoordinasi dengan pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait, instansi terkait di Indonesia, dan juga kami memohon bantuan dari perwakilan RI di mana perusahaan kapal ini berada dan bendera kapal ini berada, begitu. Dan kami dari KBRI Dili telah berdasarkan koordinasi dengan Syah Bandar tadi dan polisi air, kita sudah melakukan peninjauan langsung ke sana pada tanggal 2 Oktober sekaligus membawa bantuan sembako, dalam hal ini seperti beras, mie instan, air mineral ini yang sangat penting, kemudian lauk pauk secukupnya untuk para 8 ABK ini. Dan itu diulangi kembali pada tanggal 8 Oktober. Dan kami terus-menerus melakukan koordinasi dengan pihak agen kapal dan pihak Syah Bandar, otoritas perhubungan laut di Timor Leste ini. Demikian sementara pembukaan mengenai kronologis kasus strandednya 8 ABK sejak, sebetulnya informasi kami terima tanggal 20 September, tetapi menurut info dari mereka bahwa mereka sudah berada di sana sejak 15 September sampai saat ini. Demikian Bu Fiorina. Oke, baik Pak Nugroho, berarti kalaupun tadi informasi yang didapatkan adalah per tanggal 15 September, kemudian laporannya diterima oleh pihak 20. KBRI di tanggal 20, berarti ada selang kurang lebih 19 hari Pak ya, sudah berlalu. Iya. Dari tanggal 20 September tanggal 15, 5 hari. Selangnya 5 hari. Oke, iya, selang 5 hari dengan 15 September ke 20 September, 5 hari. Baik. Bukan. Iya, paham. Tapi hingga saat ini terhitung sudah 19 hari, Pak. Iya. Dan kami ingin ketahui bagaimana perlakuan yang kemudian mereka terima, apakah ada perlakuan yang tidak mengenakan yang diterima dari aparat Timor Leste kepada 8 ABK ini, dari informasi yang dihimpun oleh Pak Nugroho sampai saat ini? Selama ini aparat otoritas Timor Leste sangat kooperatif, ya, sangat baik, memfasilitasi KBRI untuk bisa menjenguk mereka dan melakukan koordinasi, dan kami juga menanyakan prospek-prospek penyelesaiannya ini nanti. Jadi ada beberapa opsi, karena mereka sudah melakukan pertemuan dengan pemilik kapal, dengan pemilik barang, kemudian dengan agen kapal dan otoritas lain di Timor Leste, dan mereka sedang memikirkan proses prospek penyelesaiannya. Mungkin nanti berdasarkan permintaan dari kami bahwa para ABK ini nanti kalau misalkan sudah ada penyelesaian dan barang bisa diturunkan, maka mereka bisa sign off, bisa turun dari kapal karena memang kontraknya sudah selesai. Dan untuk itu nanti kita akan tangani pemulangannya untuk selanjutnya, begitu. Baik, yang kami ingin konfirmasi juga Pak, ini kan mungkin kalau tanggapan orang-orang di luar sana adalah penangkapan, sedangkan tadi disebutnya adalah stranded atau mungkin istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan adalah terdampar nih Pak. Nah, mungkin kalau secara sederhana itu istilahnya dari 8 ABK ini apa yang sedang mereka alami nih Pak? Ya, mereka memang saat ini belum bisa turun ke darat, mereka masih terus di kapal. Untuk itulah KBRI kita menyuplai 2 kali. Seperti foto-foto tadi, kita menyuplai sembako dan keperluan cuci mandi mereka, sambil kita masih terus-menerus memonitor. Kita terus memiliki kontak dengan kapten kapalnya, Pak Sugiarto namanya, kemudian juga dengan pihak-pihak mualim di sana, dan pihak agen kapal, dan pihak Syah Bandar tadi. Kita terus menjalin kontak, dan sejauh ini kondisi mereka baik-baik saja, tetapi memang ada tuntutan mereka. Kalau mereka nanti sign off, mereka
kemarin waktu kami ke sana 3 bulan terakhir gajinya belum dibayar. Tetapi ada perkembangan 1 bulan sudah dibayar, jadi tinggal 2 bulan lagi. Jadi kita harapkan nanti atas bantuan dari otoritas Timor Leste dan teman-teman kita yang lain bisa ada penyelesaian untuk utamanya masalah gaji mereka 2 bulan terakhir ini bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dan kemudian bantuan sembako ini diberikan oleh KBRI yang ada di Dili, tapi pastinya juga mereka sudah mendapatkan juga ya kebutuhan di atas kapal tersebut. Sudah terkonfirmasi Pak ya? Itu memang dari kami ya, tetapi mereka sempat mengeluhkan bahwa mereka mendapat bantuan tetapi tidak ada lauknya, seperti itu. Jadi cuma nasi dan sayur dan tidak ada lauknya, tidak ada ini, jadi mereka merasa kurang begitu, sehingga kita supply dari KBRI ada lauk, ada abon, ada telur, kemudian ada mie instan yang udah ada bumbunya di situ, ada kecap kita bawakan gula juga, teh, kopi, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian peralatan cuci mandi, sabun, sampo, sikat gigi, odol kita penuhi. Jadi kita terus-menerus menjalin kontak dan kita harapkan nanti ada penyelesaian ya segera. Masalahnya kan ini pemilik kapal harus membayar denda. Betul. Sebetulnya antara dia dengan pemilik barang. Pemilik kapal, pemilik barangnya kan beda yang pemesannya gitu. Jadi mereka dan agen kapal mudah-mudahan ada kesepakatan sehingga bisa terselesaikan masalah ini dan kita bisa memulangkan para ABK ini. Gitu. Oke. Komunikasi terakhir bersama siapa Pak Nugroho? Apakah ada dari 8 ABK tersebut? Ada komunikasi langsung dengan kapten dan mualimnya juga ada di situ. Oke. Baik. Gitu, kita ingin tahu juga, terus. Pak Nugroho, kita juga ingin tahu izin dari mana saja asal ke-8 ABK ini, boleh disampaikan mungkin identitasnya satu persatu dan juga beserta asal daerahnya, Pak. Dengan namanya begitu ya, apakah ini boleh? Apabila bisa berkenan, ya kita sebutkan di sini ya? Apabila berkenan dan tidak melanggar privasi, saya rasa Pak. Ya. Mungkin boleh asal inisial aja Pak, inisial aja. Ya. Inisial nama aja. ini agak sensitif, ini data Betul. diri ya. Betul. Tetapi dari 8 ini memang 3 dari Sulawesi Selatan, tadi saya sampaikan ada 2 dari Makassar dan 1 dari Palopo, ini kalau saya tidak salah yang mudah-mudahan benar ya. Jadi 3 dari Sulawesi Selatan, 2 dari Cilacap, 1 dari Jakarta, 1 dari Bekasi, 1 dari Natuna. Nah, data lain adalah dari 8 ini ada mereka yang naiknya itu dari Pelabuhan Manokwari, ada yang dari Pelabuhan Manado, ada yang dari Pelabuhan Weda. Oh, satu lagi nih, ada Namlea. Namlea itu di mana saya juga kemarin. Jadi ada 4, mereka naiknya tuh terpisah-pisah memang, itu 1. Kemudian mereka itu direkrut dari hasil wawancara saya, mereka direkrut nampaknya tidak oleh mining agency yang resmi, tapi oleh perorangan nampaknya seperti itu, begitu. Jadi ya kami juga minta tolong, untuk itu kami minta tolong pusat untuk melacak keberadaan si perekrut ini di Indonesia. Baik, berarti. Oh ya, satu lagi permasalahan lain adalah mereka paspor lengkap, dokumen lengkap, buku pelaut lengkap. Namun pada waktu keluar dari Vietnam tidak dicap oleh imigrasi Vietnam, tidak cap keluar. Nah ini nanti kita akan mengadakan approach khusus untuk pada waktu keluarnya dari Timor Leste, karena tidak ada cap keluar dari negara mana. Kalau masuknya memang belum dicap ya, karena mereka kan dari laut ya. Tetapi cap dari Vietnamnya tidak dilakukan. Ini tapi nanti kita akan, ini masalah teknis, nanti kita akan upayakan solusinya begitu. Iya, apakah kemudian dengan strandednya 8 ABK ini itu akan diproses secara hukum atau mungkin by komunikasi saja, Pak?
Ya, kita melakukan pendekatan koordinasi dengan otoritas di sini, Pak. Jadi nanti itu tergantung kepada pihak otoritas terkait seperti polisi, imigrasi, apakah ada pelanggaran hukum di sini. Itu kan kewenangan penuh dari pemerintah setempat ya. Kita fokusnya adalah keselamatan dan kesejahteraan para ABK WNI ini, begitu. Dan kita akan menjamin kepulangan mereka nanti pada saatnya begitu kapal sudah selesai permasalahannya. Tetapi untuk masalah hukum itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah setempat, Pak. Karena ini yurisdiksinya wilayah Timur Leste kan, di perairan Timur Leste. Begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah apakah KBRI Dili sudah ada komunikasi juga dengan pihak keluarga dari masing-masing ABK? Nah, sementara ini kami sudah tanyakan, tetapi mungkin nanti akan dikoordinasikan oleh kapten untuk mengenai kontak-kontak keluarga. Tapi sejauh ini sih kami pantau terus seperti foto-foto tadi, mereka dalam kondisi baik, ya. Dan kami berpesan kepada mereka agar bersabar dan tidak melakukan tindakan kriminal, karena di situ ada 2 warga negara Cina. Jadi selain 8 orang, ada 2 WNA Cina-nya di situ yang katanya merupakan perwakilan dari perusahaan. Nah, jangan sampai mereka melakukan suatu apalah yang bisa mengarah kepada tindakan kekerasan atau apapun. Kami sudah wanti-wanti itu. Kalau itu dilakukan nanti malah repot urusannya gitu. Dan mereka semoga himbauan kami untuk menjaga Oke. Kalau dari KBRI Dili sendiri, Pak, seberapa rutin kemudian memantau dan juga menemui mereka secara langsung, Pak? Hampir setiap hari. Kalau menemui kita baru 2 kali ya. Tapi memantau hampir setiap hari. Setiap hari kita pantau. Bahkan kita menanyakan kepada agen kapal, menanyakan kepada Syah Bandar juga, terus kepada mereka. Jadi kita progresnya seperti apa gitu. Jadi untuk saat ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa dari pihak Syah Bandar dan agen menyatakan bahwa mungkin dalam waktu dekat mereka akan mengirim tongkang untuk membongkar barangnya. Tetapi tongkangnya terbatas di sini, cuma ada 1, sehingga mereka masih menunggu karena tongkangnya ada di wilayah lain milik Timor Leste ini ya. Tapi semoga kalau ada tongkang kemudian sudah bisa dibongkar barangnya sehingga dianggap, karena mereka sudah melakukan inspeksi katanya dari pihak Bea Cukai, pihak Departemen Perdagangannya, dari pihak Syah Bandar, polisi air katanya sudah melakukan inspeksi barang. Jadi mungkin maksudnya ya untuk melihat apakah ada barang-barang yang terlarang atau apa mungkin gitu ya. Dan kemungkinan mereka akan mengirim tongkang dalam waktu dekat. Cuman persoalannya tongkangnya terbatas gitu. Jadi nanti kalau sudah berhasil dibongkar barang itu dibawa, nah ke arah penyelesaian yang kita harapkan. Oke. Tadi kan disampaikan Pak Nugroho bahwa nantinya akan ada kapal tongkang. Nah, kapal tongkang ini khusus untuk kemudian angkut barangnya saja atau dengan ABK-nya, Pak? Nah, kalau menurut agen, jadi mereka sedang rundingan dengan pemilik kapal ya. Jadi misalkan mereka sign out kan harus ada kru pengganti ya. Pemilik kapal harus mengirimkan kapal itu, tidak boleh ditinggal di sini kan begitu, tanpa awak, tanpa apa. Jadi mereka harus mengirim kru pengganti untuk menggantikan. Tapi itu biasanya skeleton sekali. Pokoknya membawa kapal itu kembali ke dermaganya di Cina atau di mana itu. Tapi harus ada kru pengganti. Kalau mereka misalkan turun semuanya, itu kan berarti kan kosong, terjadi kekosongan kru di situ. Harus ada kru pengganti yang akan membawa kapal itu pergi dari situ, kembali ke base-nya mungkin begitu. Nugroho berarti selama di atas kapal, ini kan tadi Pak Nugroho menyatakan bahwa sering memantau, selalu memantau secara rutin dan juga sudah 2 kali bertemu dengan mereka. Nah, aktivitas yang mereka lakukan di atas kapal nih Pak, ada aktivitas apa saja? Aktivitas mereka tetap ya, kalau anak buah kapal itu kan memelihara mesin kapal, membersihkan dan sebagainya itu.
uh, uh, apa namanya itu hal-hal rutin begitu. Kegiatan Oke. mereka baik dalam keadaan jalan, berlayar maupun dalam keadaan diam, itu kegiatan rutin mereka adalah seperti itu, menjaga mesin, membersihkan ini segala macam. Seperti itu Baik. Baik. yang saya pantau ya. Siap. Siap. Pak Nugroho, dipastikan bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terjadi kepada mereka ataupun juga mungkin kekerasan psikologi gitu Pak ya, yang berdampak pada psikologi mereka. Seperti itu Pak. Betul. Ya. Oke, siap. Untuk itu Pak Nugroho bisa mungkin memberikan pesan dari KBRI Dili kepada keluarga, mewakili KBRI Dili, maksud saya kepada keluarga, khususnya kepada ABK yang berasal dari Indonesia ini, ataupun juga wilayah lainnya yang mungkin saat ini sedang menunggu kabar dari mereka, karena mereka tahunya mungkin mereka lagi kerja, tapi mungkin sebenarnya ada situasi stranded seperti ini Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ini untuk keluarga ya, kami turut prihatin atas kejadian ini, tetapi percayalah bahwa mereka dalam keadaan baik. Sementara ini yang kami pantau, kondisi fisik maupun psikis. Jadi nanti kalau ada kontak dari mereka, ya diberikan pengertian agar bersabar, dan memang pihak-pihak terkait ini memang dalam kasus-kasus penyelesaian perkapalan ini memang melibatkan multi stakeholder ya, banyak sekali pihak yang harus dikoordinasikan secara bersama. Baik. Seperti saya sampaikan tadi, ada pihak pemilik kapal, pemilik barang, bendera kapal, agen kapal, rekrut dan sebagainya, di mana hal ini diupayakan oleh berbagai pihak di sini. Jadi mohon untuk pengertiannya, mohon maaf kalau ada maksudnya kami menyampaikan simpati atas peristiwa ini. Tapi kami di sini selalu memantau, dan insya Allah mereka dalam keadaan baik, dan kami sudah dua kali kami mengirim suplai bahan makanan dan minuman ke sana. Baik. Cukup Pak? Ya, siap. Berarti dalam waktu Iya. Gimana Pak? Terdengar, Bu. Baik, iya. Apakah dalam waktu dekat ini? Iya, apakah dalam waktu dekat ini Pak Nugroho suara saya aman? Iya. Oke, apakah dalam waktu dekat ini Pak Nugroho beserta teman-teman rekan KBRI Dili akan mengirimkan sembako lagi Pak? Karena mengingat 19 hari sudah berlalu nih Pak. Kami sudah kirimkan kemarin, baru tanggal 8 kemarin. Jadi tanggal 2 dan tanggal 8 kemarin kita kirimkan. Oh, mungkin saya ralat sedikit ya. Kami bertemu dengan mereka baru sekali, pada waktu itu saya naik ke kapal. Walaupun kami terus tetapi mengirim sembako 2 kali. Jadi yang 2 kali itu mengirim sembako 2 kali, tetapi saya sendiri sebagai foto itu baru sekali saya bertemu dengan mereka, tetapi melalui komunikasi, melalui telepon, melalui WA selalu kami lakukan gitu. Jadi baru sekali memang kami ketemu sesuai foto itu. Tapi sembako sudah 2 kali, tanggal 2 dan tanggal 2 itu yang difoto itu saya yang ke sana. Oke. Kemudian tanggal 8 itu karena kita tidak dapat kapal yang besar, sehingga tidak bisa ada orang lain yang naik di situ, hanya nelayan saja. Jadi itu kapal, kita menyewa kapal nelayan untuk mengantar sembako itu. Nanti ya kita lihat dalam waktu kira-kira berapa. Kemarin itu juga memang kami koordinasi dengan mereka, Pak ininya habis, itunya habis, baru oke, kirim seperti itu. Tapi yang penting adalah minuman agak cukup banyak dibanding yang pengiriman pertama. Jadi untuk mengantisipasi mereka kekurangan air minum. Baik, berarti saat ini Pak Nugroho dipastikan mereka sedang berada di atas laut semua ya, di atas kapal maksud saya. Sekitar 2 kilo dari pelabuhan Dili, ya. Kelihatan sih dari pantai. Oke. Gitu. Baik, siap Pak. Berarti Insya Allah untuk kita doakan bersama ada kesepakatan di antara mereka
di antara tadi pemilik kapal, agen, pemilik barang, dan otoritas Timor Leste untuk penyelesaiannya sehingga bisa dicapai. Karena ini ya itu tadi multi stakeholder ya, tidak bisa satu saja yang lain tidak setuju atau tidak. Tapi saya dengar berita terakhir bahwa mereka pemilik kapal prinsip sudah setuju untuk mereka sign off nanti. Oke, siap. Untuk mereka turun, tetapi agen kapal harus memastikan untuk kru pengganti itu, karena agen kapal yang akan dikejar-kejar oleh pihak otoritas Timor Leste kalau kapal itu tidak pergi dari situ, bergerak di situ. Oke. Jadi posisinya kapal ini diam, Pak, berhenti. Dia dilepas pantai, ya. Dilepas pelabuhan, ya. Lepas pantai sekitar 2 kilo. 2 kilo, ya. 2 kilo atau 1 kilo ya? Mungkin 1 kilo gitu, 1 kilo. 1 kiloan ya. Oke, kita berharap jadi yang pertama saya iya, kunjungan karena saya dapat kapal yang lumayan besar sehingga orang bisa diangkut, tapi yang berikut tidak dapat sehingga hanya barang saja yang bisa itu dengan nelayan yang membawa barang itu sampai ke kapal. Oke. Kita berharap Pak Nugroho bisa membantu juga para ABK Indonesia yang berada di atas laut ataupun di atas kapal tersebut, Pak. Mungkin dengan mengirimkan sembako lagi, Pak, karena mengingat sudah cukup lama dari tanggal 28. Tanggal 8 kemarin. Tanggal 8 kemarin. Oh, 8 kemarin. Baru 2 hari yang lalu. Baik. Tanggal 8 kemarin. Siap, baru siap. 2 hari. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak atas itu tadi tanggal 8. Siap. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga informasi ini juga bisa sampai ke keluarga dari para ABK, 8 ABK ini, Pak. Jadinya keluarga juga bisa lebih secure atau juga merasa aman, Pak, ya, dengan atas situasi ini. Terima kasih atas informasinya Pak Nugroho. Selamat kembali beraktivitas, Pak, ya. Baik, Tribuners. Iya, terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Saksi Kata. Bagaimana kemudian para 8 ABK yang saat ini stranded di salah satu kapal yang berada di Laut Timor Leste. Semoga dari informasi ini juga segera ada kemudian jalan tengah ataupun juga titik terang dari situasi ini. Akhir kata saya, Fiorina Jeretno, mewakili Pak Nugroho dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.